bisa membacanya dengan hati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu anak remaja masjid Jamiat Aqwa. Alhamdulillah. Ada pemuda-pemudi nggak pernah ngaji, bacanya nyanyinya Munaro. Ya nggak? Anak-anak kecil hafal banget lagu Munaro. Suruh ngaji agak idem. Betul apa tidak? Munaro. Itu hafal banget. Suruh diterusin baca Quran nggak hafal. Tapi saya salut sama ibu-ibu nih. Ibu Jongkulur insya Allah hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Mau tes Pak, ibu-ibu kita itu pintar baca Quran. Bu, terusin saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terusin. Alhamdulillah. Hafal Pak. Coba bapak-bapak saya tes. Coba ya, tes ya. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'. Terusin Pak. Terusin. Allah. Ya Allah, coba kita tes lagi nih. Ibu-ibu pinter dia. Baca Quran, tes, bareng kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terusin. Alhamdulillah. Coba gantian sekarang bapak-bapak terusin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Terusin. Terusinnya Allah gitu. Ya Allah, wajar saja kalau Allah berfirman di dalam surah Toha ayat 182, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang artinya kita bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak-bapak, calon ibu-ibu, nanti kalau punya anak jangan lupa perintahkan anak kita, ajarkan anak kita, pemuda-pemudinya itu apa? Sholat. Wastabir 'alaiha. Saat kita ngajarin sabar. Kalau bapaknya rajin sholat, ibunya rajin sholat, anaknya rajin sholat ya Pak? Insya Masya Allah. Tapi kalau bapaknya nggak rajin sholat, ibunya nggak rajin sholat, anaknya rajin sholat nggak? Nah, anaknya rajin sholat nggak? Ikutin bapaknya, mak, ibu, diikutin tuh. Makanya pengen tuh bapaknya biar anaknya rajin sholat, neng, sholat neng yang cager.
Neng sholat neng. Sholat. Jawabnya apa? Emak nggak sholat. Bapak? Ya Allah. Makanya kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kitanya juga rajin sholat. Perintah Isra Mi'raj tak lain diingatkan kita ada makna yang ingin disampaikan yang wajib kita laksanakan, yaitu perintah sholat. Coba kita lihat surah Isra itu urutan keberapa, Ustaz? Surah Isra ada yang tahu nih urutan keberapa surah Isra? 7 ayat yang membicarakan tentang Isra Mi'raj. Ayat keberapa? Ayat pertama. Coba kita renungkan, sholat sehari semalam berapa rakaat? 17. Berarti satunya satu hari semalam 17. Kita yakin bahwa Allah memerintahkan kita sholat, yaitu diabadikan oleh Allah di dalam surah 17, surah Isra ayat 1. Apa tuh bunyinya? Subhanalladzi asra bi'abd apa? Di lailam minal masjidil haram. Terusin, Pak. Nah, alhamdulillah. Minal masjidil haram. Terus apa, Pak? Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul apa? Sami'ul basir. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya ada kata-kata diawali kalimat tasbih. Tasbihnya itu litanzi. Di dalam tafsir dinyatakan kalimat tasbih itu memuji diri Allah. Subhanalladzi hamidah. Allah yang memuji. Peristiwa Isra Mi'raj yang sekarang kita bisa lihat, kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang bisa kita mengimaninya. Tapi sangat dahsyat sekali orang yang pertama kali mengimani Isra dan Mi'raj. Siapa namanya? Sahabat Rasulullah. Pak, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pagi-pagi yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bisa melihat, kalau sekarang kita bisa menemukan namanya sepeda motor, ada yang namanya mobil, ada yang namanya pesawat, ada yang namanya Apollo, superjet yang bisa beberapa kecepatan yang luar biasa. Tapi kalau pada abad 7 Masehi ada nggak kira-kira pesawat, Pak? Tidak ada. Kendaraannya cuma onta, Toyota tidak ada, Pak. Yang ada cuma Nah, dalam penjelasannya dinyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini berapa kilometer? Kurang lebih 15.000 kilometer. Dari mana jaraknya ini? Kurang lebih bisa aja anggaplah Jakarta Surabaya. Kalau naik onta, kalau Mekah ke Palestina ada yang menyatakan 30 hari sekali berangkat. Kalau bolak-balik berapa? 60 hari, yang luar biasa sekali. Makanya lafaz yang Allah gunakan asro. Maha suci Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad
Bisa nggak jalan Pak? Hah? Bisa. Saya alhamdulillah ini mau kemari tadi alhamdulillah dijemput oleh panitia Pak Faisal Abdullah, itu melewati 3 provinsi Pak. Masya Allah, saya bilang jauh amat ini. Dari provinsi Banten sana saya tinggalnya di Ciputat. Asli saya PSD. Tahu Pak PSD? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Soluan dikit. Dekat Ujung Harapan, pesantren almarhum almarhumlah Bapak Kiai Nur Ali, orang tua saya di sana. Makanya mohon maaf ngomongnya gaya Betawi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, astro berjalan. Kalau pakai otak manusia tidak akan mengimani, meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, nggak mungkin. Bolak-balik minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram ke mana? Ke Aqsa cuma 1 malam. Ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Coba kita buktikan dengan teknologi sekarang. Di sini umpamanya Bapak Kepala Desa Pak Firman mau umroh besok, pagi-pagi mau umroh. Ini ternyata ada semut masuk ke kantongnya Pak Firman. Ketika dia masuk, ya awal udah ngobrol-ngobrol nih sama semut yang ada di Bojong Ulur, yang ngobrol-ngobrol, kongkok ngopi. Nah rupanya besok pagi karena berangkatnya ternyata dimajukan ini malam, besok pagi udah sampai karena perjalanan 9 jam kalau pulang balik kan bisa cepat gitu kan. Sampai kemari rupanya semut turun. Dia cerita sama semut yang lain, saya habis dari Masjidil Haram. Kata semut, percaya nggak kira-kira? Hah? Percaya nggak? Kata semut, gelo. Betul atau tidak? Karena kenapa? Pakai otak semut. Ternyata bisa semut kalau yang sederhananya bukan semut yang jalan. Jangankan sampai ke Masjidil Haram, dari Masjid Jami'at Taqwa nyebrang aja ke Diles mobil. Betul atau tidak? Nggak bisa jalannya. Ternyata dengan dia diperjalankan naik ke kantong itu mudah, bisa bolak-balik. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita melihat dari kasat teknologi astro, bukannya Nabi Muhammad yang berjalan, tapi di perjalanan Isra Mi'raj berbicara tentang akidah, keyakinan. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, wajiblah kita meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj itu memang sesuatu yang luar biasa. Bahkan Allah menggunakan kata hamba bi abdihi. Siapa itu hambanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, bapak-bapak ini hamba Allah apa hamba setan kira-kira? Hamba Allah.